wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita berharap dengan majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Masih membahas tentang tafsir Al-Qur'an Al-Karim, masih pada surat Abasa, di mana pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada permasalahan tentang summa amatahu fa'akbar, ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-21 dalam surat Abasa, di mana ayat yang ke-21 kita perhatikan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ayat yang ke-21 ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Tsumma amatahu fa'akbarah." Kemudian manusia setelah dilahirkan, Allah matikan dia, fa'akbarahu, lalu Allah kuburkan dia. Artinya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ini adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Salah satu tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang yang beriman adalah ketika dia meninggal dunia, maka haknya dia adalah dikubur. Sehingga kita tahu menguburkan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika ada salah satu orang yang menguburkannya, maka yang lain pun gugur kewajibannya. Hukumnya adalah fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengomentari tentang ayat ini, "Tsumma amatahu fa'akbarah." Kemudian ketika manusia itu meninggal, dimatikan oleh Allah, fa'akbarahu, lalu dia dikuburkan. Kata Ibnu Abbas tadi, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau seandainya manusia itu tidak dikubur, maka yang terjadi adalah bau busuk akan menyengat. Kalau seandainya manusia itu tidak dikubur, bisa jadi akan menjadi santapan bagi binatang buas. Kalau seandainya manusia itu tidak dikubur, maka yang terjadi adalah keluarganya akan menyaksikan bagaimana proses busuknya saudaranya atau orang tuanya yang meninggal.
Sehingga fa'akbarahu, kalimat fa'akbarahu, kemudian dia dikuburkan, kata Ibnu Abbas, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarganya, sanak familinya, tetangganya itu tidak akan mencium bau busuknya dia, bangkai atau mayat, atau tidak menyaksikan bagaimana proses rusaknya tubuh. Kan semakin lama tubuh yang mayat ketika semakin lama pasti akan udat apa bahasa Indonesia? Belatung ya. Belatung pasti akan memakan jasadnya dia. Sehingga kalau tidak ada syariat pengkuburan, pasti yang terjadi adalah apa? Orang tetangganya atau keluarganya akan menyaksikan tentang rusaknya tubuh saudaranya itu atau tubuh dari kerabatnya dan seterusnya itu. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat sesudahnya tsumma idza sa'a ansar. Kemudian idza sa'a, jika Allah berkehendak, ansarahu, maka Allah akan membangkitkannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimatnya idza sa'a, jika Allah berkehendak, maka orang-orang yang dikubur itu akan dibangkitkan. Kalimat jika Allah berkehendak ini menunjukkan bahwa pembangkitan manusia dari alam kubur itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kapan pembangkitan manusia dari alam kuburnya. Walaupun malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun tidak tahu kapan manusia itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Makanya Allah mengatakan di ayat ini, idza sa'a, kalau Allah berkehendak. Kapan Allah berkehendak? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Idza sa'a, jika Allah berkehendak, maka akan dibangkitkanlah orang-orang yang ada di dalam kubur tadi. Dan tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, dan semua makhluk tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya atau pembangkitan dari alam kubur tadi. Ayat ini juga menunjukkan pada kita bahwa alam barzakh atau alam kubur, sebagaimana pada pembahasan yang lalu, itu masaknya, waktunya itu lebih lama daripada alam dunia. Alam kubur atau alam barzakh itu waktunya lebih lama daripada alam dunia. Karena kita ini mengalami proses alam 4. Alam waktu kita dijanin, ya kan? Alam ketika ini kita di dunia, dan alam nanti di alam barzakh, alam kubur disebut alam barzakh. Barzakh itu artinya dinding pembatas, sehingga manusia tidak akan bisa bangkit atau tidak akan bisa keluar dari dinding tadi kecuali kalau sudah saatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat siapa? Yang meniup trompet sangkakala Israfil. Nah, baru nanti alam akhirat, surga atau neraka. Kemarin kita bahas alam janin minimalnya berapa? 6 bulan minimalnya. Maksimalnya wallahu a'lam. Bisa 9, bisa 15 bulan, bisa 20 bulan bisa.
Alam dunia, seseorang hidup di alam dunia, kalau umatnya Nabi antara 60 sampai 70. Baru alam barzakh. Nah, alam barzakh itu lebih lama daripada alam dunia. Alam barzakh bisa ribuan tahun. Ya kan? Buyut kita atau cicit kita itu sudah berapa tahun meninggal? Sudah bisa ribuan tahun. Sehingga Allah mengatakan di ayat ini, "Tsumma idza sa'a ansara." Kapan bangkitnya manusia dari alam kubur? Idza sa'a, jika Allah berkehendak. Berarti tidak bisa diketahui. Baru kemudian alam akhirat. Alam akhirat surga atau neraka. Di mana alam akhirat ini abadan, selama-lamanya. Surga dan neraka itu adalah selama-lamanya. Tidak ada kehancuran sesudah itu. Surga tidak akan hancur, neraka pun tidak akan hancur. Beda dengan dunia. Dunia akan hancur. Akhirat disebut akhirat akhir. Berarti tidak ada batasnya. Akan selama-lamanya. Dan waktu akhirat pun ternyata lebih lama daripada dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu hari di akhirat, di surga dan neraka, itu satu harinya berapa? Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun dunia. Satu hari di akhirat, di surga dan di neraka, satu harinya seperti 1000 tahun dunia. Masya Allah, sangat panjang sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, "Kalla lamma yaqdima amara." Kalla, sekali-kali tidak. Lamma yaqdima amara. Manusia itu belum melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalla lamma yaqdima amara. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu belum melakukan apa yang Allah perintahkan. Di sini para ulama berselisih pendapat tentang arti daripada lamma yaqdima amara. Manusia belum melakukan apa yang Allah perintahkan. Ada yang mengatakan belum melakukan secara totalitas, seperti orang-orang kafir, di mana mereka tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Orang kafir secara totalitas tidak pernah melakukan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini atau orang kafir ini secara totalitas tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Arti yang kedua, kalla lamma yaqtima amara. Sekali-kali tidak, manusia belum melakukan apa yang Allah perintahkan. Artinya manusia sebagian tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Ada yang dilakukan, ada yang tidak dilakukan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kalimat sebelumnya kan kalimat yang berbicara tentang apa? Kubur. Summa amatahu fa'akbara summa idza sa'a ansara. Kemudian baru Allah mengatakan kalla lamma yaqima amara. Apa hubungannya? Hubungannya adalah hubungan yang sangat erat. Bahwa hisab atau pertanggungjawaban itu bisa dimulai dari
Kapan? Kematian seseorang. Pertanggungjawaban seseorang ketika di dunia itu dimulai dari kematiannya seseorang. Kan awalnya Allah berbicara tentang proses penciptaan manusia, ya kan? Kemudian Allah berbicara tentang manusia itu dimatikan. Kemudian Allah berbicara tentang pembangkitan. Baru Allah berbicara tentang kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali tidak manusia belum melakukan perintah. Berarti proses pertanggungjawaban seseorang tadi adalah dimulai dari kapan? Ketika seseorang ada di alam kubur. Sehingga makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Bahwa alam kubur itu adalah bisa menjadi tamannya surga, bisa menjadi galian dari galian api neraka. Nauzubillah. Sehingga alam kubur bisa nikmat atau bisa naudzubillah azab. Kan seperti itu. Maka ketika kita membaca ayat yang seperti ini, kita pun harus selalu waspada dari apa? Dari hal-hal yang mendatangkan atau hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan azab kubur. Karena Allah mengatakan kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali tidak seseorang itu belum melakukan perintahnya. Artinya tidak melakukan perintah bisa menyebabkan adanya azab di alam kubur. Naudzubillah. Ketika kemaksiatan, dosa-dosa besar itu bisa mendatangkan azab kubur. Salah satunya hadis yang masyhur, yaitu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kan ada hadis kan, yang Nabi melewati dua kuburan, kemudian Nabi diperdengarkan oleh Allah dua kuburan ini diadab. Yang satu penyebabnya karena cebok itu tidak tuntas atau tidak bersih, dan yang satu karena namimah, yaitu senang mengadu domba. Berarti dua hal ini itu bisa menjadikan seseorang apa? Diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di alam kuburnya. Tidak perhatian terhadap cebok dalam kebersihan dalam ceboknya, atau karena adanya namimah, yaitu mengadu domba. Seseorang yang senang mengadu domba. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, salah satu hal tadi berarti kita disuruh untuk waspada dari azab kubur, maka kita pun harus juga selalu biar kita itu selamat dari siksa kubur. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan seseorang itu selamat dari siksa kubur. Salah satunya adalah mati di medan jihad, di medan perang. Mati di medan perang itu adalah menyebabkan seseorang itu terhindar dari azab kubur. Satu. Yang kedua, sering-sering membaca surat Al-Mulk, Tabarok. Sering-sering membaca surat Tabarok. Mungkin di pagi hari, mungkin di siang hari, atau mungkin di malam hari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna fil Qur'ani suratan
salasuna ayat sufi'at li rajulin hatta hufiralah. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada surat yang jumlahnya adalah 30 ayat yang kalau dia sering membaca maka dia akan mendapatkan syafaat sampai orang tersebut akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, untuk menghindari adab kubur salah satunya adalah sering-sering membaca surat apa? Tabarok juz 29. Tabarakalladzi biyadihil mulku dan seterusnya itu, atau surat Al-Mulk. Kalau enggak tadi ya siang atau sore. Yang kalau bisa setiap hari tidak ketinggalan membaca surat ini. Kalau bisa. Kemudian di antara hal yang bisa menyebabkan seseorang itu selamat dari siksaan kubur adalah amalan-amalan soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Jadi kita harus selalu mengikhlaskan amalan-amalan soleh, karena amalan soleh yang dilakukan dengan keikhlasan akan menjadikan seseorang itu bisa lepas dari adab kubur. Mungkin amalan soleh itu berupa sedekah, mungkin amalan soleh itu berupa sholat, atau mungkin amalan soleh itu bisa berupa puasa ataupun yang lain. Intinya amalan-amalan soleh itu bisa menjadikan seseorang itu yang ikhlas ya, itu akan menjadikan seseorang terhindar dari adab kubur. Hal yang lain yang bisa menjadikan seseorang atau terhindar dari adab kubur ketika seseorang itu meninggal dunia di malam Jumat atau hari Jumat. Makanya salah satu tanda husnul khotimah adalah meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Itu salah satu tanda husnul khotimah. Tanda ya. Semoga dia betul-betul husnul khotimah, yaitu ketika seseorang itu meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, man mata lailatal jum'ati au yaumal jum'ati ujbira min adabil qabri wa jaa yaumal qiyamah wa alaihi tabi'us syuhada. Kata Nabi, ujira min adabil qabri. Kata Nabi, man mata lailatal jum'ah, barang siapa yang meninggal di malam Jumat, au yaumal jum'ati, atau di hari Jumat, ujira min adabil qabri, maka dia akan diselamatkan dari adab kubur. Wa jaa yaumal qiyamah, dan dia nanti datang di hari kiamat mendapatkan stempel syuhada, mati syahid. Kan kita tahu di antara orang yang dianggap mati syahid atau mati husnul khotimah, mati di hari Jumat, mati yang jidatnya keringetan. Jadi kalau jenazah jidatnya keringat, berarti termasuk husnul khotimah. Atau mati yang reruntuhan bangunan, atau meninggal karena kebakaran, atau meninggal karena tenggelam. Juga itu adalah salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah. Seperti itu. Kemudian di antara hal yang menjadikan seseorang itu husnul khotimah adalah sebelum tidur seseorang itu mengintrospeksi diri, muhasabah sebelum tidur. Dia berpikir, apa yang tadi pagi saya lakukan, dosa apa yang saya lakukan, amalan apa yang kurang, dan seterusnya. Dia bermuhasabah setiap kali mau tidur.
Makanya kan salah satu doa ketika tidur adalah apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Fakam wasaqana wa kafana. Kata Nabi, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika mau tidur adalah alhamdulillah alladzi saqana. Segala puji bagi Allah yang telah at'amana wa saqana, yang telah memberi makan kepada kita dan telah memberikan minum kepada kita. Wa kafana, dan telah mencukupi kita, telah menolong kita. Fakam mimman la kafiyalahu wala mu'ti, dan berapa banyak orang yang ternyata dia tidak dicukupi dan dia tidak dapat tempat tidur atau tempat bernaung. Sehingga di sini doa yang seperti ini itu adalah doa kalau kita hayati itu menjadikan seseorang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kita dan telah memberi minum kepada kita. Kan dari pagi kita sudah makan. Ada nggak di antara kita yang tadi pagi dan siang belum makan? Ada nggak? Nggak ada, ya kan? Artinya ketika kita mau tidur kemudian kita mengucapkan seperti ini, kita disadarkan oleh Allah, iya ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa makan. Alhamdulillah hari ini saya bisa minum. Alhamdulillah hari ini saya dijaga oleh Allah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengingatkan kepada kita, fa'am mimman kafiyalahu wala mu'min. Berapa banyak orang yang ternyata dia tidak diberi kecukupan, dia tidak diberi tempat bernaung. Kita alhamdulillah bisa tidur dengan adanya naungan rumah, walaupun mungkin ngontrak misalnya, kan seperti itu. Ada berapa banyak orang yang ternyata dia tidur di mana? Lesehan dan seterusnya, kan seperti itu. Jadi adanya introspeksi muhasabah sebelum tidur itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah termasuk min anfa'il asbabil munjiyah min adabil qabri, kata beliau. Kata Imam Ibnu Qayyim, muhasabah itu adalah min anfa'il asbab, termasuk sebab yang terbesar seseorang itu akan selamat dari adab kubur. Karena dengan muhasabah seseorang itu akan taubat, akan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang lain terhindar dari adab adalah kita berdoa kepada orang tua kita, kepada saudara kita, atau kepada orang-orang mukmin semuanya. Kita berdoa kepada mereka, atau kita bersedekah atas nama orang tua kita. Itu akan bisa menjadikan orang tua kita ini terhindar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali habis menguburkan jenazah, maka Nabi mengatakan kepada para pelayat, mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu ini. Artinya apa? Doa itu bisa menjadikan orang yang ada di alam kubur itu terhindar dari adab. Seperti itu. Makanya misalnya doa, kita berdoa Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin, sebagaimana doanya Nabi Nuh alaihi salam. Itu doa yang mencakup semuanya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya,
dan ampunilah kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan ampunilah pula semua orang-orang mukmin. Perhatikan doa yang mencakup semuanya. Nah, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Tadi ternyata doa dan amal soleh seperti sedekah atas nama mayit itu bisa menjadikan mayit yang ada di alam kubur itu terhindar dari azab atau diringankan azab. Sehingga kata para ulama, setiap kali seseorang itu berdoa untuk orang tuanya yang meninggal, maka orang tuanya itu merasakan bahwa dia mendapatkan pahala atau mendapatkan, kalaupun naudzubillah ya ada azab, berarti dia akan dikurangi azabnya. Seperti itu. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman mengatakan kalla lamma yaqdima amara, sekali-kali tidak manusia belum melakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal yanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia itu melihat makanan yang dia makan. Maka hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Kata fal yanzur, maka hendaknya dia melihat. Artinya memperhatikan makanan yang dia makan. Bisa makanan yang dia makan itu adalah makanan secara zatnya haram atau hasil dari yang haram. Perhatikanlah, jangan sampai dia makan makanan yang zatnya sudah haram, seperti arak, ya kan? Atau seperti babi, atau seperti hewan-hewan yang haram dimakan, anjing dan seterusnya misalnya, ular. Maka hendaknya fal yanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia itu memperhatikan yang dia makan. Bisa artinya zatnya saja yang haram itu jangan sampai dimakan, karena kalau makanan yang haram dimakan ke dalam tubuh, otomatis secara kedokteran itu saja akan membahayakan tubuhnya, ya kan? Karena tidak mungkin sebuah syariat Islam melarang sesuatu kecuali di sana ada bahaya. Semua syariat Allah yang melarang sesuatu pasti di sana ada bahaya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan arak? Karena di sana Allah Nabi mengatakan arak itu adalah ummul khaba'is, induknya kejelekan. Arak, seseorang meminum arak itu adalah induknya kejahatan. Karena dengan meminum arak seseorang bisa membunuh. Ketika seseorang minum arak, dia bisa berbuat zina, dia bisa berbuat apa saja, dosa-dosa yang lainnya. Sehingga Nabi mengatakan arak itu adalah ummul khaba'is, yaitu induknya kejelekan. Bisa diartikan fal yanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Bisa juga artinya adalah makanan itu jangan sampai dari hasil yang haram. Makanan halal tapi ternyata didapat dari hasil yang haram. Karena Nabi mengatakan kullu lahmin nabat min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh besar karena hasil dari yang haram fannaru aula bih, maka nerakalah yang layak
dia tempati. Sehingga naudzubillah, seseorang ketika dia makan dari hasil yang haram itu akan mempengaruhi kejiwaan dia. Sehingga Nabi mengatakan tadi, "Fannaru aulabi." Neraka itu lebih layak bagi dia. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan fal yang duril insanu ila ta'ami, Allah berfirman anna sababnal ma'a sabba. Anna sababnal ma'a, sungguh kami telah curahkan air sabba, dengan curahan air yang banyak. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setelah Allah mengatakan hal yang duril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia melihat makanan-makanannya. Ingat, semua makanan semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi Allah mengatakan anna sababnal ma'a sabba. Kami curahkan kepada kalian air dengan curahan yang banyak. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya kita perhatikan adalah adanya air. Sehingga Allah menyebutkan kalimatnya dengan anna sababna. Ada kalimat taukid, ada kalimat penegasan, sungguh kami curahkan kepada manusia ini air sabba, curahan yang terus menerus, curahan yang bertubi-tubi, sehingga kita pun tidak ada beban untuk menampungnya, ya kan? Kita tidak ada beban untuk menampung, tapi Allah sengaja turunkan dari langit dengan curahan air yang dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh hewan, dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Sehingga nanti pada ayat 32-nya Allah katakan, setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat itu, mata'allakum wa li'an'amikum. Semuanya itu adalah nikmat buat kalian dan nikmat an'amikum, binatang-binatang ternak. Nah, kita lihat ikhwan fillah asnallahu wa iyyakum. Allah mengatakan anna sababnal ma'a sabba. Sungguh kami curahkan kepada kalian air dengan curahan yang banyak. Sehingga curahan air itu merata di pegunungan kena siraman air, di daratan rendah pun kena siraman air. Kalau seandainya air itu munculnya dari tanah, maka bisa jadi pegunungan belum terkena air. Ya enggak? Kalau seandainya air itu tidak dari atas, maka bisa jadi daerah pegunungan belum terkena air. Banjir isi daerah rendah sampai kena air. Kan seperti itu. Tapi sengaja Allah berikan supaya apa? Supaya dataran tinggi kayak Buce dan seterusnya itu terkena air. Ini pun terkena air dan aman. Tapi coba kalau Allah tidak mencurahkan, tapi ngetut banyu, kira-kira rata apa tidak? Rata apa tidak? Tidak mungkin. Pelek bisik. Ya, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Bebas pertanyaannya. Monggo. Ya.
tidak dikubur. Ya. Ya. Ketika seseorang itu tidak dikubur, kayak Fir'aun. Fir'aun memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, al-yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini, mulai hari ini aku selamatkan tubuhmu itu supaya apa? Untuk menjadi pelajaran buat orang-orang sesudahnya. Nah, di sini memang khusus untuk Fir'aun, sengaja Allah Subhanahu wa taala wajahnya atau tubuhnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak hancur. Nah, itu secara dohirnya saja. Secara dohir. Tapi ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? An-naru yuqaduna 'alaiha huduwan wa 'asiyya. Neraka itu ditampakkan di kuburannya Fir'aun. Berarti secara dohir Fir'aun itu jasadnya ada, tapi hakikatnya dia tetap di alam barzakh. Rohnya itu tetap di tanah. Makanya para ulama berselisih pendapat tentang apakah azab kubur itu adalah roh atau nikmat kubur itu adalah rohnya saja atau sama badannya. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan rohnya saja. Terbukti apa? Kayak Fir'aun jasadnya ada, tapi ayatnya mengatakan dia di alam kubur itu disiksa. Itu dari situ para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah apa? Rohnya saja, jasadnya tidak. Ada yang mengatakan tetap jasadnya iya, karena kita tidak melihat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuhnya dia lagi di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Seperti itu. Nah, pendapat yang lebih rajih atau yang lebih masyhur atau jumhur kebanyakan para ulama adalah jasad dan roh. Nikmat kubur atau adab kubur itu adalah jasad dan roh. Sehingga kayak orang-orang India yang jasadnya itu dibakar, ya kan? Pada hakikatnya tetap rohnya dan jasadnya lagi nanti di alam barzakh atau di tanah. Karena hadis-hadis yang ada adalah apa? Menunjukkan jasadnya dia di dalam tanah yang dihempitkan. Ketika orang kafir itu tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan, itu kan di hadisnya kan disempitkan, kemudian rusaklah tulang belulangnya, diciptakan lagi, hempitkan lagi, rusaklah tulang belulangnya, terus sampai kiamat. Seperti itu. Sehingga bisa jadi dohirnya adalah mungkin tidak dikubur atau kayak dibuang di lautan misalnya, tetap alam kuburnya adalah alam barzakh. Seperti itu. Ya. Silakan, ada lagi? Ya. Ya, memang alam ketika manusia itu dibangkitkan dari kuburannya, maka manusia kembali seperti sedia kala ketika dia diciptakan awal. Ketika manusia lahir, itu kan dia tidak beralas kaki, tidak pakaian, tidak sunat, ya kan? Nah, keadaan itulah ketika seseorang itu dibangkitkan, semuanya akan telanjang bulat semuanya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, ayang duru ba'duhum ba'do. Wahai Nabi, apakah sebagian satu dengan sebagian yang lain akan saling melihat? Maka Nabi menjawab, ya Aisyah tu al-amru asaddu min dzalik.
Wahai Aisyah, orang tidak akan berpikiran yang seperti itu. Karena apa? Dia sudah bingung. Apakah saya selamat ataukah tidak? Sehingga Nabi mengatakannya al-amru asaddu min dzalik. Tidak mungkin seseorang itu akan saling melihat atau karena dia akan berpikir asaddu min dzalik, lebih daripada itu. Karena apakah saya selamat atau tidak? Jadi memang manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur, dia dikembalikan seperti ketika dia lahir. Bayi ketika lahir berpakaian apa tidak? Tidak. Bayi ketika lahir dalam keadaan tidak pakai alas kaki dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Bahasa apa? Ya. Ya. Ya, memang masalah itu kita tidak tahu penyebab diskonnya apa dulu. Apakah penyebab diskonnya adalah dia mendaftar dulu, menjadi ikut nabung saldo di GoPay atau di apa saja aplikasi itu, atau apa? Yang masih jadi pertanyaan besar itu adalah diskonnya dari mana gitu. Tunai harganya 10.000, pakai GoPay harganya 5.000. Ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Ini yang masih jadi tanda tanya. Apakah perusahaan itu mengeluarkan bonus karena dia nabung, yang dikhawatirkan tabungan itu dia kelola untuk apa? Usaha yang lain. Itu yang dikhawatirkan. Kan seperti itu. Ketika misalnya 1.000 orang ngumpulin dana sama dia, kemudian dia kelola, dari situ dia dapat keuntungan. Apakah bonusnya itu dari situ atau dari mana? Ini yang jadi memang pertanyaan besar. Sehingga sebaik mungkin, sebisa mungkin kita nggak usah yang subhat-subhat atau yang masih samar-samar, jangan ikut. Sebisa mungkin adalah cash aja, seperti itu. Kalau memang kita punya tabungan di bank kayak debit saldo, kan apa-apa, berarti ngambil duit dari ATM. Kalau itu jelas pemotongan duit kita, ya kan. Tapi kalau marketing yang kaitannya dengan GoPay atau apa yang seterusnya, ini yang masih banyak pertanyaan, karena di sana banyak subhat-subhat, banyak hal-hal yang dikhawatirkan jatuh kepada hal-hal yang haram tadi, seperti itu. Jadi saya pun tidak bisa menjawab, dan itu memang jadi bahan diskusi oleh para ustadz di Indonesia kaitannya dengan masalah syariah ini, karena memang kita pun harus hati-hati. Ternyata banyak sekali subhat di situ. Wallahu taala alam. Ya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.